Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat siang, selamat pagi pokoknya ya. Yang nonton itu kan ada yang siang, ada yang malam, ada yang pagi, ada yang sore pokoknya. Di sini saya akan Akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai wayang podcast. Nah, kenapa ini sebenarnya apa yang saya lakukan di wayang podcast ini? Tentunya ada sejarah dan bagaimana bisa terciptanya wayang podcast tentunya itu. Dan kalau misalkan kalian belum tahu gitu ya, siapa sih misalkan sosok dalang di wayang podcast ini. Nah, sosok dalang di wayang podcast ini adalah saya sendiri. Saya di sini ngedalang di wayang podcast. Takutnya tidak ada yang tahu siapa sih dalangnya, yaitu saya sendiri. Mungkin ya saya perkenalkan, nama saya Cacu Samsul Lukman di channel Cacu ini ya tentunya. Dan mungkin untuk ke depan juga nanti bukan hanya wayang podcast saja, namun ada beberapa konten yang mengedukasi tentunya. Selain wayang podcast, banyak konten-konten juga nanti kedepannya, entah itu komedi, entah itu musik, entah itu wawancara mengenai edukasi untuk para pendengar agar ada manfaatnya lah mungkin gitu ya, atau menggali sejarah atau menggali budaya atau menggali hal apapun itu. Nanti di channel saya tentunya bakal ada kedepannya. Karena kenapa sih ada yang bertanya juga, kenapa sih wayang podcast sekarang eh tidak upload lagi ya? Kenapa wayang podcast sekarang tidak upload lagi? Karena lagi mengumpulkan bahan-bahan untuk apa ke depan gitu kan. Saya akan menggali dan saya mencari kekurangannya itu harus seperti apa, mengenai teknisnya atau mengenai pembahasannya itu masih digali kekurangannya itu apa aja gitu kan. Karena sebentar lagi juga kita sebentar lagi kita akan Ramadan, mungkin ya, akan Ramadan. Kita sebentar lagi akan menuju bulan puasa. Nanti ada konten tentunya yang pasti kalian juga tahu lah, karena setiap bulan puasa itu pasti ada hal itu. Namun dengan ide baru mungkin ya, tapi itu masih mengadopsi yang lama, tapi objeknya aja yang berbeda gitu kan. Tapi objeknya aja yang berbeda. Namun setiap orang itu pasti pernah tahu lah, pasti tahu itu setiap bulan puasa itu pasti ada. Nah, ini saya lagi ngetradisional bako gitu kan. Nah, gimana sih lahirnya wayang podcast itu? Jadi pada waktu itu di tahun 2012 saya itu kan masuk kuliah ya. Saya masuk kuliah dan pada saat itu ada yang lagi rame itu di iPod sama iPhone ya. Jadi itu lagi rame podcast. Nah, lagi ramai podcast. Nah, pada saat 2012 itu saya terfikirkan gitu kan, bahwa bagaimana caranya podcast tersebut bisa direalisasikan kepada wayang. Namun pada saat itu belum terinspirasi untuk menjadi visualnya gitu kan, tapi hanya berbentuk audio. Pada saat itu terfikirkan itu hanya berbentuk audio. Nah, tapi itu belum saya itu baru merancang aja gitu kan, podcast gitu melalui wayang. Nah, di saat pada waktu itu, setelah itu saya itu bertahun-tahun mungkin ya, namun ide itu masih saya simpan dan masih saya catat. Nah, ketika pas adanya podcast Deddy Corbuzier, ketika pas waktu adanya podcast Deddy Corbuzier, itu saya
terinspirasi dari Deddy Corbuzier gitu kan. Saya terinspirasi, ternyata podcast itu ada yang berbentuk audio visual gitu kan. Nah, dengan saya itu terinspirasi. Nah, aduh, kebetulan juga kan saya itu punya ide kan. Punya ide untuk apa, ngewayang gitu kan, ngewayang podcast gitu kan. Nah, jadi saya itu mulai gitu kan, mulai melihat artistiknya itu gimana di podcast Deddy Corbuzier kan, gimana, terus kursinya gimana. Jadi saya itu sebisa-bisa agar mirip gitu kan, secara artistis itu agar mirip bersama podcast Deddy Corbuzier gitu kan. Tapi medianya beda sama, tapi medianya itu menggunakan wayang gitu. Nah, kenapa sih ini bisa disebut inovasi dan kreativitas gitu kan? Sebenarnya saya itu memadukan antara wayang dan podcast gitu tuh. Wayang dan podcast. Kamu juga sudah tahu mungkin ya, kalau misalkan biasanya itu kalau podcast itu ada narasumber, ada host gitu kan. Itu ada 2 orang gitu kan. Kalau wayang podcast itu dilakukan oleh satu dalang, hostnya dalang, narasumbernya dalang. Kenapa bisa bisa membahas suatu alur cerita gitu? Itu dalang lah yang membuat alur cerita. Alur cerita sebagai host, alur cerita sebagai narasumber itu adalah seorang dalang. PR-nya itu sangat berat sekali kalau menurut saya ya. Jadi harus bisa memilah. Jadi kita itu gimana ya? Harus bisa memilah antara gimana sih karakter host itu bertanyanya seperti apa, harus ngebahas apa, dan harus ngejawab pun harus seperti apa sebagai narasumber. Itu dilakukan oleh satu dalang tentunya untuk mengangkut untuk mengangkat sebuah alur cerita. Itu tentunya mencari data. Saya itu mencari data ya, saya mencari data, terus membuatlah skenario agar bisa menarik di alur cerita wayang podcast begitu. Itu mungkin singkatnya ya, sejarah wayang podcast itu dari tahun 2012 dan baru realisasi itu di tahun 2020 gitu kan. Di tahun 2020 itu merupakan salah satu inovasi dan kreativitas saya yang memadukan antara wayang dan podcast tentunya. Nah, untuk kawan-kawan penonton setia saya wayang podcast, pokoknya mohon maaf ditunggu dulu sebentar ya. Terus ditunggu dulu sebentar. Saya lagi bikin gitu kan. Ini lagi bikin gitu kan. Saya juga masih terus bikin, dan tentunya nanti juga pasti ada sesuatu lah, mungkin agar lebih terkenal lagi itu wayang podcast itu. Bagaimana, yaitu saya minta bantuannya agar di share gitu kan wayang podcast saya gitu kan, di share terus diberitahu gitu, agar wayang podcast ini selalu berkembang dan semakin dikenal gitu kan. Karena ini merupakan memadukan antara kesenian kita wayang golek gitu kan, di era modern ini gitu kan. Bagaimana caranya agar anak muda generasi penerus bangsa itu suka terhadap wayang podcast, tapi dengan pengemasan secara modern begitu. Nah, untuk kawan-kawan pokoknya jangan lupa nanti di bulan puasa ada ada program baru ya di channel saya. Ada program baru ya di channel saya. Pokoknya nantikan, dan jangan lupa untuk di subscribe ya. Jangan lupa untuk di subscribe, jangan lupa untuk di share ke kawan-kawannya, ke saudaranya. Nanti di program barunya apakah itu, nantikan saja. Pokoknya terima kasih. Pokoknya semoga panjang umur kawan-kawan semuanya, sehat selalu dan dan semuanya dilancarkan untuk mencari rezekinya. Pokoknya terima kasih yang telah mensubscribe. Pokoknya terima kasih banyak, dan jangan lupa untuk di-share kembali agar channel ini semakin berkembang. Bye bye.